Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu. Untuk yang pertama kali saya masuk di kelas 5 pelajaran sorof. Saya perkenalkan dulu, nama saya Asyharun Nur bin Khotib, alamat Tambak Beras Barat, Jombang. Untuk pelajaran saya di kelas 5 adalah sorof, kemudian iqlal dan aswaja. Untuk ilal kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Uswatun Hasanah. Saya ke bagian sorof. Untuk itu mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Niyatul qabul wa khuzul ma'mul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk sorof kelas 5 yaitu tasrif lughawi. Perlu diketahui bahwa tasrif ini ada dua macam, yaitu tasrif istilahi dan yang kedua tasrif lughawi. Untuk tasrif istilahi sudah dipelajari pada waktu anak-anak di kelas 3 dan kelas 4. Untuk tasrif istilahi sudah selesai, yaitu yang diuraikan atau yang dibahas adalah tentang macam-macam sigot atau bentuk kata, mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian sampai dengan fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan ada yang ditambah dengan isim alat. Ini tasrif istilahi. Untuk tasrif lughawi kelas 5 ini dimulai tasrif lughawi, yaitu menguraikan macam-macam waqi', yaitu sesuatu yang mencocoki pada keadaan kalimah. Untuk itu supaya dibuka pelajaran sorof halaman 36. Halaman 36, di situ ada tulisan di atas at-tasriful lughawi, yaitu tasrifan yang sebangsa lughat bahasa. Mulai yang pertama adalah al-fi'lul madhi al-mabniyu lil fa'ili al-muttasilu bidhamiri raf'in. Itu fi'il madhi yang mabni fa'il, yang bertemu dengan dhamir mahal rofa. Itu fi'il itu ada 3 macam. Kalau dalam nahwunya itu af'aluhum salah satun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Kalau dalam sorof yang telah kita pelajari pada waktu kelas 3 dan kelas 4 itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dan ditambah fi'il nahi. Lah, dalam nahwu fi'il nahi kok tidak disebutkan? Karena fi'il nahi ini hakikatnya sebenarnya adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh la nahi. Fi'il mudhari' yang dimasuki oleh amil jawazim berupa la nahi, la yang menunjukkan arti melarang. Nah, yang pertama ini pembicaraan tentang fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan arti hasilnya pekerjaan pada masa yang telah lampau. Fi'il madhi yaitu fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan pada masa yang telah lampau atau telah lalu. Dalam halaman 36, mulai dari pertama fa'ala, kemudian nasoro, dan madda. Fa'ala ini adalah wazan. Wazannya
fi'il madi sulasi mujarrad. Namanya wazan ini sebagai timbangan nanti untuk lafadz berikutnya, ini mauzun yang diikutkan kepada wazan. Nah, ini ada 14 wajah tasrifnya, dibaca dari atas ke bawah. Ini ada 14, mulai dari wakilnya itu mufrad mudzakkar ghaib sampai yang paling bawah yaitu mutakallim ma'al ghair awil muadzim. Ya, jadi urutannya itu fa'ala ini wazannya, kemudian ada tulisan huwa muqaddar, ini domir yang terkandung di dalam lafadz itu. Domir yaitu kata ganti orang, kalau huwa ini domir kata ganti orang ketiga tunggal. Kemudian ke bawah itu domir-domir semuanya sampai yang terakhir, nah itu domir. Kemudian urutan yang ketiga mufrad mudzakkar ghaib, itu namanya wakeknya, yaitu sesuatu yang mencocoki pada keadaan kalimah. Itu mulai dari mufrad, tasniyah atau jamaknya, mudzakkar atau muannasnya, ghaib mukhatab atau mutakallimnya. Kemudian nasoro ini mauzun yang diikutkan pada wazan. Ini salah satu contoh. Hanya kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah ini adalah contoh-contoh tasrifan. Namanya contoh, ini adalah sebagian kecil. Bisa nanti dikiaskan pada contoh-contoh yang lain, kalimah-kalimah yang lain sangat banyak. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama membaca tasrifan lughawi mulai dari fa'ala dan kemudian nasoro. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Itu wazannya. Kemudian mauzunnya, contohnya dari bina soheh. Nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna. Kalau kita uraikan mulai dari fa'ala, ini domir yang terkandung di dalamnya adalah domir huwa, yaitu wakeknya mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad itu artinya satu, tasniyah artinya dua, jamak artinya banyak. Banyak maksudnya adalah lebih dari dua, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu namanya jamak. Kemudian mudzakkar, mudzakkar ini adalah artinya laki-laki. Kebalikannya mudzakkar adalah muannas. Muannas ini artinya perempuan. Ya, nanti kita bisa membedakan satu persatu. Kemudian ghaib, ghaib ini artinya orang ketiga atau kata ganti orang ketiga. Kalau mufrad mudzakkar ghaib berarti kata ganti orang ketiga untuk lelaki. Tasniyah mudzakkar ghaib berarti kata ganti orang ketiga untuk dua orang lelaki. Jamak mudzakkar ghaib berarti kata ganti orang ketiga untuk orang banyak, maksudnya lebih dari dua. Kalau diartikan fa'ala, fa'ala ini artinya wis agawe.
Bahasa Indonesianya telah bekerja. Sopo dheweke lanang siji. Ya. Fa'ala wis agawe sopo dheweke lanang siji. Tinggal mengkiaskan kalau Nasoro wis nulung sopo dheweke lanang siji. Dheweke lanang siji itu dari lafat huwa muqaddar. Domir huwa muqaddar artinya dikira-kirakan. Jadi fa'ala wakeknya mufrad mudzakkar ghaib. Ya, domirnya huwa, wakeknya mufrad mudzakkar ghaib, yaitu untuk mufrad orang laki-laki satu, untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Kemudian artinya wis agawe sopo dheweke lanang siji. Nah, ini sambil menulis anak-anak bisa. Fa'ala domirnya huwa muqaddar, wakeknya mufrad mudzakkar ghaib, artinya wis agawe sopo dheweke lanang siji. Kemudian fa'ala tasniyah mudzakkar ghaib. Ini ada domir alif. Ini membedakan dengan yang atas. Yang nomor satu itu tidak ada alifnya. Yang kedua ini ada alifnya. Alif ini menunjukkan arti dua. Wakeknya namanya tasniyah mudzakkar ghaib. Tasniyah mudzakkar ghaib. Nah, ini artinya wis agawe sopo dheweke lanang loro. Nomor 3 fa'alu. Ada domir wawu di belakang itu, namanya wawu jamak. Wawu yang menunjukkan arti lelaki banyak. Makanya wakeknya di situ jamak mudzakkar ghaib. Kalau diartikan wis agawe sapa dheweke lanang akeh. Wis agawe sapa dheweke lanang akeh. Nah, kemudian yang bawahnya ini 3, yang di atas ini untuk laki-laki, kemudian 3 berikutnya untuk perempuan. 4 fa'alat. Ini domir yang disimpan di dalamnya adalah lafadz hiya muqaddar yang dikira-kirakan. Domir hiya yang dikira-kirakan. Wakeknya mufrad muannas ghaibah. Ingat tadi mufrad artinya satu, muannas artinya perempuan, ghaibah kata ganti orang ketiga. Berarti artinya fa'alat wis agawe sapa dheweke wadon siji. Misalnya ada lafadz Fatimatu fa'alat, Fatimatu nasorot, dan seterusnya. Nomor 5 fa'alata. Fa'alata ini ada domirnya di belakang itu alif. Itu setelah ada ta, namanya tak taknis sakinah, tak taknis yang mati. Kemudian untuk nomor 5 ditambah dengan alif yang menunjukkan arti tasniyah, menunjukkan arti dua. Wakeknya di situ tasniyah muannas ghaibah. Tasniyah muannas ghaibah. Artinya wis agawe sapa dheweke wadon loro. Wis agawe sapa dheweke wadon loro. Selanjutnya yang nomor 6 fa'alna. Itu wazan fa'ala, kemudian bertemu dengan nun, namanya nun jamak inas. Itu domirnya, yaitu nun di belakang itu fa'alna, itu domirnya. Wakeknya jamak muannas ghaibah. Jamak muannas ghaibah. Jamak artinya banyak, muannas perempuan, ghaibah orang ketiga.
Berarti artinya fa'alna wis agawe sapa dheweke wadon akeh. Yang ketujuh, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ini domirnya semuanya sama, tak ya, kemudian di bawahnya ada idem, ini berarti sama. Ini namanya tak fa'il, domir rofa mutaharrek. Istilah lain kalau di dalam nahwu itu ada istilah domir rofa mutaharrek, domir mahal rofa mutaharrek yang berharokat. Fa'alta domirnya tak, dan seterusnya sampai ada 6 dan ditambah fa'altu ada 7 itu. Ini wakilnya mufrad mudzakkar mukhatab. Mufrad artinya satu, mudzakkar artinya laki-laki, mukhatab artinya orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara berarti kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua artinya fa'alta wis agawe sapa sira lanang siji. Kamu lelaki satu telah berbuat, telah bekerja kalau bahasa Indonesianya. Kemudian nomor 8, fa'altuma, domirnya juga sama, yaitu tak, domir rofa mutaharrek berarti tak, kemudian ditambah dengan mem dan alif tasniyah. Memnya namanya huruf imad, kemudian alif tasniyah. Wakilnya tasniyah mudzakkar mukhatab, tasniyah mudzakkar mukhatab. Artinya wis agawe sapa sira lanang loro. Sapa sira iku mukhatabnya, lanang mudzakarnya, loro tasniyahnya. Wis agawe sapa sira lanang loro. Kemudian nomor 9, fa'altum, domirnya juga tak yang berharokat dhammah, kemudian mem di belakang sendiri, mem fa'altum diakhiri oleh mem. Memnya ini menunjukkan jamak mudzakkar, artinya orang lelaki banyak. Wakilnya fa'altum adalah jamak mudzakkar mukhatab, artinya yaitu wis agawe sapa sira lanang akeh. Wis agawe sapa sira lanang akeh. Nah, agawe fa'ala, sira mukhatabnya, lanang mudzakkar, akeh jamaknya itu. Selanjutnya nomor 10, fa'alti, sama dengan fa'alta, cuma bedanya kalau fa'alta ini untuk mudzakkar, fa'alti untuk muannas. Nanti di bawah ada fa'altu untuk mutakallim wahdah. Ini beda harokat, ini sudah beda artinya. Salah harokatnya maka akan salah artinya. Untuk itu ini perlu dititeni, perlu diketahui, dititeni. Oh, fa'alta ini berarti laki-laki. Lah ini fa'alti, ini domirnya juga tak yang berharokat kasroh. Wakilnya mufrad muannas mukhatabah. Mufrad artinya satu, muannas artinya perempuan, mukhatabah artinya yaitu kamu atau orang kedua, kata ganti orang kedua. Kalau diartikan fa'alti, wis agawe sapa sira wadon siji.
wis agawe sapa sira wadon siji. Fa'alti, anti fa'alti. Kalau anta fa'alta, anta jalasta, kamu duduk. Anti jalasti, kamu perempuan satu telah duduk. Nah, ini contohnya lain. Selanjutnya yang nomor 11, fa'altuma. Fa'altuma domirnya juga tak, kemudian ada memnya, huruf imat namanya, kemudian akhirnya itu alif yang menunjukkan arti tasniyah. Wakeknya tasniyah muannas mukhatabah. Tasniyah artinya dua, muannas artinya perempuan, mukhatabah artinya kata ganti orang kedua atau kamu, sampeyan, panjenengan, itu kamu itu. Kalau diartikan fa'altuma, wis agawe sapa sira wadon loro. Nah, ini sama, baik itu untuk laki-laki dan perempuan, ini sama. Fa'altuma tasniyah mudzakkar mukhatab dan fa'altuma tasniyah muannas mukhatabah, ini sama persis ya. Kemudian yang ke-12, fa'altunna. Fa'altunna ini domirnya juga tak, kemudian diikuti oleh nun. Nunnya disebut nun jamak inas. Nun jamak inas, nun yang menunjukkan arti jamak, orang banyak. Inas artinya perempuan. Nun jamak inas. Wakeknya jamak muannas mukhatabah. Jamak artinya banyak, muannas artinya perempuan, mukhatabah artinya kamu atau kata ganti orang kedua. Kalau diartikan fa'altunna, wis agawe sapa sira wadon akeh. Wis agawe sapa sira wadon akeh. Antunna fa'altunna, kamu semuanya orang perempuan, fa'altunna telah berbuat. Antunna kultunna, kamu semuanya telah mengucapkan, telah berkata. Selanjutnya yang nomor 13, fa'altu. Fa'altu ini domirnya tak, tak yang berharokat dhammah ya. Kalau domir munfasilnya itu ana, ana fa'altu. Kalau fa'alti, anti fa'alti. Kalau fa'alta, anta fa'alta, itu fathah, kamu lelaki satu, fa'alti, kamu perempuan satu, fa'altu, saya. Perempuan apa laki-laki? Sama. Untuk mutakallim tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Fa'altu yang mengucapkan laki-laki maupun yang perempuan sama. Ya, untuk orang laki-laki dan perempuan sama, makanya di situ hanya mutakallim, tidak ada mutakallimah. Makanya mutakallim wahdah. Mutakallim itu artinya orang yang berbicara, wong kang guneman, wong sing ngomong, ya, orang yang bicara. Wahdah artinya sendiri. Wahdah artinya sendiri, dirinya sendiri yang berbicara, berarti mudahnya berarti saya. Bahasa Jawanya ingsun, bahasa kromonya kulo, kromo inggilnya kawulo, kulo. Fa'altu artinya berarti wis agawe sapa ingsun, saya telah berbuat. Wis kerja sapa ingsun, aku telah berbuat. Ini fa'altu.
Kalau nasortu berarti saya telah menolong, aku wis nulung. Nasortu. Fa'altu wis agawe sapa ingsun. Itu nomor 13. Selanjutnya yang terakhir nomor 14, fa'alna. Ya, panjang. Kalau di atas nomor 6 itu ada fa'alna pendek nun jamainas. Kalau yang paling bawah nomor 14 nanya panjang fa'alna. Ini domirnya na. Kalau dalam domir munfasil nahnu. Nahnu fa'alna. Nahnu kulna. Nahnu jalasna. Wakilnya mutakallim ma'al ghair awil mu'adzim. Mutakallim artinya orang yang berbicara, ma'al ghair bersama orang lain. Ya, orang yang berbicara bersama orang lain, entah itu dengan satu orang yang lain atau dua orang atau banyak, berarti kita. Namanya kita berarti saya yang ngomong bersama ada orang lain. Kita semuanya adalah pelajar. Kita semuanya adalah murid kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Nahnu apa? Talamidul faslil khamis. Nah, ini mutakallim ma'al ghair, orang yang berbicara, berarti kita, berarti saya yang berbicara bersama orang lain, berarti kita semuanya, berarti lebih dari satu. Ini sudah berarti mutakallim ma'al ghair. Awil mu'adzim, awil mu'adzim, ada yang bilang awil mu'adzom. Ini nama yang diagungkan. Nama yang agung, nama yang diagungkan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam Al-Qur'an itu ada Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Inna sak temene ingsun. Karena ingsun siapa? Ingsun Allah. Iku anzalna wis nurunna sapa ingsun hu ing Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini domir na yaitu mutakallim ma'al ghair awil mu'adzam atau awil mu'adzim, yaitu yang diagungkan. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama tasrifan lagi. Jadi tasrif ini ada tasrif lugawi yang baru saja saya uraikan pada pertemuan pertama ini, dan nanti kita juga mengingat kembali tasrif yang kemarin, tasrif yang istilahi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna. Itu tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi kemarin, mari kita ingat kembali ya, karena ini juga terkait. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ini lagu lain untuk tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun
wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min surun. Kemudian disertai dengan sigotnya fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari fa'alan masdar ghairu mim wa maf'alan isim masdar mim fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dzaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun maf'alun isim zaman isim makan mif'alun isim alat. Kemudian dengan artinya contoh lagi nasoro wis nulung nasoro wis nulung yansuru lagi nulung nasron kelawan nulung wa mansoron lan kelawan nulung fahuwa mongko dheweke nasirun wong kang nulung wa dzakalan mengkono mansurun wong kang ditulung unsur nulunga sira la tansur aja nulung sira mansurun mansurun mangsane panggonane nulung min sorun alate nulung. Nah itu contoh tasrifan istilahi untuk pelajaran yang telah lalu. Kemudian lanjutkan dengan tasrif lughawi tadi. Untuk pertemuan yang pertama saya cukupi sekian. Insya Allah nanti lain kali akan bertemu kembali. Dan kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.